konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam acara Kalam. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai Kalam pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Saat ini kami tengah menjalani masa Prapaskah, dan kami percaya melalui masa Prapaskah ini kami mengalami perubahan ketika kami siap untuk menjalani masa-masa pantang. Ada banyak hal-hal yang sering kali kami lakukan di luar kesadaran kami. Ada banyak hal yang kadang kami lakukan juga, dan itu membawa sesuatu hal yang cukup meresahkan atau menghilangkan pengharapan. Melalui masa Prapaskah ini kami ingin berusaha pantang dari hal-hal yang menyebabkan kehilangan pengharapan. Dan saat ini Tuhan, melalui Kalam ini kami siap untuk ditegur, kami siap untuk diingatkan, dan kami siap untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sebelum kita memasuki tema yang akan kita renungkan dan gumulkan bersama, mari kita bersama-sama menyanyi satu lagu terlebih dahulu dari tempat kita masing-masing. Tuhan mencurahkan sukacitanya, dan angin baru dicurahkan di tengah umatnya. Mari bersukacita bersama-sama. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, sukacitamu mengalir dalamku, sukacitamu melimpah dalamku.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tema yang akan kita gumulkan bersama pada saat ini adalah kabar gembira untuk kita semua. Kalau dengan tema seperti ini, apa yang terlintas di pikiran kita? Atau tema ini mengingatkan kita pada apa? Ayo coba kita ingat beberapa tahun ke belakang. Kabar gembira untuk kita semua. Apa tuh? Kalau lupa, saya ingatkan. Coba lihat iklan ini. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Nah, itu iklan. Tapi bukan berarti saya sekarang mau bawain tema tentang Mastin, kabar gembira untuk kita semua. Nah, justru kabar gembira untuk kita semua ini adalah kabar gembira yang dibawakan oleh Yesus untuk kita. Di masa-masa prapaskah, di mana situasi saat ini masih kurang kondusif, ada sebuah kabar gembira untuk kita semua. Apa sih yang melatar belakangi kenapa saya ingin berbagi kabar gembira? Latar belakangnya ini, dan apa kabar gembiranya nanti kita bisa lihat di pertengahan menjelang akhir. Ini loh yang bikin saya ingin berbagi kabar gembira. Kegelisahan saya pertama-tama adalah terkait dengan infodemi, bukan pandeminya ya, tapi infodeminya. Saya ingin mengulang lagi memberikan penjelasan secara sangat singkat tentang infodemi. Infodemi ini adalah meluapnya informasi, baik itu yang bersifat tidak benar maupun itu yang sifatnya benar atau fakta tentang sebuah permasalahan. Meluapnya informasi baik benar atau tidak benar tentang sebuah permasalahan, yang mana ketika arus informasi ini begitu banyak, begitu meluap, maka hal itu justru menyebabkan kepanikan dan memperkeruh sebuah permasalahan. Apa infodemi yang saat ini dan selama setahun ini kita baca, kita dengarkan, dan kita lihat setiap saat? Ini, kita lihat sama-sama. Sudah setahun kita dicekoi dengan data-data seperti ini. Nah, korban meninggal akibat corona setiap hari dipaparkan kenaikannya. Betul, saya tidak mengatakan bahwa data itu salah. Jumlah kasus virus corona di Indonesia naik terus. Betul, itu tidak salah, tetapi itu disampaikan setiap hari, bahkan dalam sehari kita bisa baca berita yang sama lebih dari sekali atau dua kali, atau bahkan ketika kita punya banyak grup dan tiap grup menyampaikan sebuah update tentang virus corona terbaru di hari itu, kita juga membaca terus-menerus. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat situasi yang terjadi saat ini, yaitu per 14 Februari. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama juga ya. Update per 14 Februari. Kita lihat berapa kasus positifnya. Yang terkonfirmasi adalah 1.212 ya. Dan yang dinyatakan sembuh adalah 1.025.000 plus. Meninggal 33.000. Setiap hari kita membaca berita demikian. Bahkan ketika saya membuka sebuah berita di Google, berita headline-nya itu tertera, kasus corona aktif pada hari ini bertambah sekian ribu. Dan menjadi 1 juta sekian. Oke. Itu fakta. Kita tidak menampik bahwa tentang kebenaran berita itu. Tapi mari kita coba bersama lihat mana yang lebih sering disorot. Mana yang menjadi fokus dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Angka positifnya, angka sembuhnya, atau angka meninggalnya. Kalau kita mau bersama-sama berpikir dan melihatnya secara lebih jeli, lebih jernih, dan bahkan kita mungkin melihatnya dengan cara berpikir yang lebih tenang, maka kita bisa lihat bersama di antara 1.200.000 yang sembuh 1.025.000. Bayangkan, angka kesembuhannya 90% lebih, angka meninggalnya tidak sampai 5%. Memang itu sesuatu hal yang patut memberikan kita pengharapan. Saya menyatakan ini bukan berarti untuk membuat kita menjadi terlena dan kita bersikap seenaknya.
Namun yang ingin saya paparkan adalah seringkali kita mudah terjebak dalam infodemi, berita-berita yang tiap hari begitu meracuni pemikiran kita, hingga tanpa sadar kita dipenuhi dengan ketakutan, kehilangan pengharapan, pikiran negatif, kecurigaan, dan lain sebagainya. Karena berita-berita di media massa ataupun di media elektronik jarang sekali menceritakan pengalaman-pengalaman seseorang yang sembuh. Ada 1.200.000 orang yang positif dan ada 1 juta lebih orang yang sembuh, tetapi 1 juta lebih itu hampir tidak pernah diekspos, hampir tidak pernah dilihat perjuangannya. Yang sering kali dilihat hanyalah meninggalnya. Berita di televisi kita lihat pemakaman COVID penuh, setiap hari meninggal sekian ribu. Bayangkan kalau kita setiap hari mendengarkan yang seperti itu, lama-lama kita akan mengalami kelesuan dan kehilangan pengharapan. Maka dari itu firman Tuhan di hari ini, di saat ini ingin memberikan kita pengharapan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di saat itu, mari kita baca bersama Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Kita mau lihat bersama teks ini. Orang banyak itu menahan Yesus karena apa? Karena mereka telah melihat karya Yesus saat membebaskan orang dari kerasukan setan. Kita bisa lihat di pasal 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-36. Mereka menahan karena mereka tak ingin ditinggal Yesus. Mereka tidak ingin jauh-jauh dari Yesus. Mereka tidak ingin hidup mereka menjadi kesusahan. Karena kalau ada Yesus, segala permasalahan bisa diatasi. Itu yang mereka lihat. Mereka melihat ada orang yang bermasalah, Yesus tolong, Yesus sampaikan kabar baik itu. Tetapi Yesus ternyata tidak ingin ditahan. Yesus justru mengatakan bahwa dia harus memberitakan Injil-Injil sampai ke rumah-rumah ibadah di Yudea. Kenapa? Yesus tidak ingin Injil Kerajaan Allah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja atau terbatas dalam sebuah wilayah tertentu. Sehingga ketika saat itu Yesus ditahan oleh orang-orang, Yesus tidak mau dirinya ditahan. Yesus ingin agar Injil itu didengarkan oleh orang-orang sebanyak mungkin, seluas mungkin. Apakah yang dimaksud dengan Injil sih sebenarnya? Apakah Injil itu artinya kita memberitakan tentang Alkitab? Apakah Injil itu artinya kita mengkhotbahin orang? Apakah Injil itu berarti kita mengkristenkan orang? Paling sederhana, kita lihat terjemahan harfiah dari Injil itu sendiri. Injil itu artinya kabar sukacita, kabar gembira untuk kita semua. Kalau kabar gembira untuk kita semua, berarti Injil itu harus bisa dirasakan di masa kini. Karena apa? Injil Kerajaan Allah itu bukan hanya berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Seringkali kita membayangkan kerajaan Allah itu nanti setelah saya meninggal, nanti setelah kedatangan Yesus kembali. Tidak. Kerajaan Allah itu harus bisa dirasakan di saat itu. Realita yang saat ini terjadi itu harus bisa dirasakan sebagai sebuah kerajaan Allah. Nah, disinilah kita kemudian melihat apa sih dan kenapa Yesus berkata ia ingin mengabarkan Injil sampai ke Yudea. Maksudnya apa? Apakah hanya sampai Yudea saja? Nah, kalau kita lihat, ini saya tampilkan petanya. Bisa kita lihat bersama ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat petanya. Saat itu Yesus berada di Galilea. Yesus harus pergi ke Yudea. Yudea itu tempatnya di bawah, jauh. Nah, Israel di zaman Yesus itu terbagi menjadi 3 wilayah utama. Galilea, Yudea, dan yang di tengah-tengah itu adalah Samaria. Letaknya antara Galilea dan juga Yudea.
Artinya Yesus akan memberitakan Injil dari ujung sampai ujung. Nah, uniknya Yesus juga akan melintasi wilayah Samaria yang mana wilayah tersebut tidak terjangkau oleh Injil. Wilayah tersebut seringkali dihindari oleh orang. Kenapa? Karena pantang bagi orang Yahudi, pantang bagi orang di saat itu untuk bersinggungan atau memasuki wilayah Samaria. Namun yang kita lihat dalam teks Alkitab, Yesus justru memberikan perumpamaan tentang orang Samaria. Yesus justru bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Artinya Yesus tidak memilih jalan memutar untuk menghindari Samaria. Yesus dari Galilea ke Yudea itu justru melintasi Samaria agar dia dapat memberitakan Injil di tempat-tempat yang membutuhkan kabar sukacita, kabar gembira, pengharapan. Yesus ingin agar kabar sukacita itu bisa dirasakan di semua wilayah. Artinya Injil itu bersifat memberikan pembebasan dan juga menghadirkan pengharapan di tengah situasi yang muram. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari rasa takut, pembebasan dari rasa gelisah, pembebasan dari rasa curiga. Memberikan pengharapan ketika sudah mulai loyo. Itulah Injil. Artinya Injil itu harus sangat konkret. Injil itu harus bersifat konkret. Apakah yang dapat kita lakukan di masa sekarang untuk kita bisa memberitakan Injil secara konkret? Karena Injil harus konkret. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, selama beberapa hari ini, dari mulai Rabu Abu hingga saat ini, saya berusaha untuk berbagi kabar sukacita yang saya kirimkan ke grup warta ataupun juga ke Bapak Ibu secara personal. Nah, kenapa saya membagikan berita-berita sukacita ini? Berita sukacita yang mana isinya menceritakan kesembuhan orang-orang yang pulih dari COVID, bukan agar orang-orang menjadi seenaknya dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan, namun justru berita-berita yang saya sampaikan ini sifatnya ingin mengimbangi berita-berita di luar yang hanya menampilkan tentang kasus positif yang naik dan juga meninggalnya. Saya ingin memberikan berita tentang kesembuhan untuk bisa mengimbangi dan memberikan kita wawasan, memberikan kita pengharapan bahwa ini loh ada banyak teman-teman kita yang sembuh. Bahkan yang lansia-lansia pun mampu sembuh. Bahkan ada yang komorbid pun mampu sembuh. Yang saya lakukan adalah ini, saya ceritakan di balik layarnya. Jadi beberapa minggu yang lalu, sekitar tanggal 3 Februari, saya terbersit ide untuk mengumpulkan dan menghubungi beberapa rekan pendeta, baik yang senior maupun yang juga adik tingkat saya. Saya memberikan mereka sebuah tawaran dan saya mengajak mereka, saya mempersuasi mereka untuk bisa menanyakan kondisi di jemaatnya masing-masing tentang kesembuhan-kesembuhan yang sudah dialami oleh sebagian anggota jemaat mereka. Saya mengumpulkan teman-teman pendeta bukan hanya dari GKI saja, tapi juga ada yang dari GKJ, ada yang juga dari Gereja Kristen Bali. Ada beberapa teman-teman yang mengirimkan berita yang sudah Bapak Ibu dan saudara-saudara lihat. Karena apa? Kalau saya bekerja sendirian untuk mengabarkan Injil, saya tentu tidak akan mampu. Di masa-masa pandemi ini yang dapat kita lakukan adalah kita bergandengan tangan, berpegangan tangan secara virtual melalui media sosial untuk kita bisa mengabarkan Injil. Grup ini adalah untuk saling berbagi kabar baik di tiap pendeta yang didapat dari jemaatnya masing-masing. Agar apa? Kisah pertolongan Tuhan itu dapat menjadi pengharapan juga bagi orang lain. Kisah pengharapan yang diterima oleh jemaat tertentu dapat dibagikan untuk seluruh dan sebagian besar orang dan sebisa mungkin sebanyak mungkin orang. Sehingga grup ini menjadi sebuah grup untuk mengabarkan Injil secara konkret. Dan bukankah justru di masa sekarang
Ketika kita ingin memberitakan Injil, itu bisa menjadi sangat mudah. Bila Yesus saat itu dari ujung ke ujung, dari Galilea ke Yudea, saat ini kita dapat memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, tak terbatas lokasi, karena ada apa? Ada media sosial. Artinya media sosial itu menjadi sarana pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Media sosial menjadi sarana berbagi Injil Kerajaan Allah kepada dunia yang membutuhkan pengharapan di tengah situasi yang muram. Melalui media sosial, Injil diberitakan sampai ke ujung dunia dengan cepat, daripada kita membagikan berita yang isinya menebarkan ketakutan. Mari sama-sama kita mengabarkan Injil yang mendatangkan pengharapan. Kita mendatangkan pengharapan, kita memberitakan Injil untuk memberikan sebuah suasana sukacita di tengah situasi yang saat ini sedang berduka. Lagi pula kan kita sama-sama berbagi berita, kita sama-sama mengetik, kita sama-sama membaca. Daripada kita mengetik dan mengirimkan sesuatu yang menebarkan ketakutan dan menghilangkan pengharapan, lebih baik kita mengabarkan dan mengetik sesuatu yang bersifat memberikan sukacita, kabar gembira untuk kita semua. Amin. Mari kita bersama berdoa, dan saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk turut menyebarkan kabar sukacita yang saya bagikan kepada setiap orang, sehingga setiap orang mampu mengalami sukacita di tengah-tengah masa seperti ini. Kami bersyukur untuk kecanggihan teknologi yang Tuhan izinkan hadir di masa sekarang ini. Kami mampu tetap bergandengan tangan secara virtual dengan lebih mudah. Kami tetap dapat menjalin komunikasi dengan teman-teman kami di berbagai kota, dan kami pun dapat membagikan Injil Kerajaan Allah ini dengan semakin cepat dan semakin luas jangkauannya. Kami percaya ketika Allah mengizinkan kami untuk menerima kabar sukacita, kami pun memiliki tanggung jawab untuk berbagi tentang kabar sukacita tersebut. Kami siap ya Tuhan diutus untuk berbagi kabar sukacita dengan segala keberadaan diri kami, dengan segala yang dapat kami lakukan. Kami siap untuk menjadi saksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami yang membutuhkan pengharapan ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat berbagi kabar gembira untuk kita semua. God bless.